Sebelum kita mulai acara ibadah pertemuan kita, kami berikan waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sitopa langit pakon tanohon. Amin. Ai atap ijape martupu, dua atap tolu halak marhite goranku, itonga-tongani sidea doau. Haleluya, martonggo maita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, maka tahun terima kasih doa nami hubamu, halani nadop ipatalarham dirimu, marhitai hatamu. Togu-togu ham hanami, asehi haporluhon hanami, mandalankon hatamuin. Pagol paham hanami, bani tanggung jawab, ase sirsir hanami, marsi ajaran domu hubani harosohmu. Ase hubamu, isombahkon hanami, doding apa puji-pujian nami sadokah goluh nami. Amin. Puji kita Tuhan ta, mari teman doding kita humbani buku doding ta. Haleluya nomor 306 ayat sada pakon ayat tolu. Hua megah kon doin tong tong. Paimai basahita parmahan nama diar ase diar martongga mahita. Bapa nami na isurga, terima kasih ma Tuhan. Halani pasopat ida pakon hiolong niatemu Bapa boyhan nami marharsa daon marhitehon ni ibadah pertonggon rumah tangga. Ajari hamha nami ale Tuhan, ase boy torsa ibadah nami on humbani mukahni das kubani ujung ni. On ma Tuhan tonggo nami ipadas kanami marhite-hite goranakmu Yesus Kristus Tuhan nami pakon ham tondina pasing. Amin. Sonari membasa parmahan nama diar mahita, diar doha ganup ibahen. Jadi longang tumang masidea ninima,
Diar duha ganup ibahen, gabe marpambogey do nanengel anjaha marsahap ia nalongah. Markus 7 ayat 37. Nanengel apa nalongah, ay mas sebagian humbani wey bani hahurangan, barang ketidaksempurnaan ni jolma. Ketidaksempurnaan ay membatasi malas ni uhur ni jolma ay sendiri. Bahkan dihut homa mempengaruhi bani na makpobaskon goluh si ganup aryon. Tapi marhitay ambilan on, dom matakas iboto hita, pabuaboy do ipamalum Jesus na sonay ay. Anjahalang pita sa pariha sa marlaku kuasa ay, tapi das do huma panorang on bani sondahan on. Janah lobih ope hunjay, ay sura-sura ninay bata, lang pita pamalumkon na borit ni pardagingon hasa, tapi keberadaan ni jolma secara menyeluruh do. Termasuk na borit dosa. Na borit dosa ondo si parahan. Ondo na membatasi goluh ni jolma, mambahen lang sempurna goluhta, ilobe-lobe ni naibata. Dosa ay do na marnirang persoranta pakon naibata. Anjaha ay manasihol tambaran, patorsaon, padiaron ni Tuhan Yesus. Sa sitong ni, ang gunaginoran halak Kristen, ay majolma nadopti nambaran, pinadiar ni Jesus. Doma iharhari sakut-sakut, apa idokdok sagala na hurang, nadong ba ni jolma. Ay mamarhitay daroh ni sandiri, sehingga talup anjahadiar jolmain ilobe-lobe ni naibata. Sa dokanion, longah do dilata pasal sahap na madiar, anjahan nengel pinggolta banihata ni naibata. Tapi nuan, doma itambari ay, doma malum hita humbani naborit na sonay ay doma isempurnahon hita humbani hahurangan si sonay ay. Gabi talup, diar, sempurna hita ilobe-lobe ni naibata. Lang martikas anjahalang marsining behita, ay doma gabi tinopa na baru hita ibagas Jesus in. Tugas ta sonari ay magabi jolma na sirsir padiarhon bagay-bagay na hurang diar na iduniaon. Boydo terjadi rahita padiarhon hasomanta, tapi ita sendiri lang sirsir ipardiar barang mardiar. Ang gojupan na sonay itong-atongan ni halak Kristen, tutulang suman ay, asi jolma na do pinader ni Tuhan Yesus, ay mamamakay dilahni, mamuji na ibata, anjaha mambere pinggol ni manangihon hata ni naibata, anjaha na manaksihon ba ni dunia on, mabawa na madir duha ganup na binahen ni Tuhan Yesus. Ay masaksiyan ni, ay maguluh ni, anjaha ay mahuma age onjolan ni ganup kegiatan ni guluh ni. Ase, panggulmiton ni pe, totap do manaksihon, paboa haganupan na binahen ni Tuhan Yesus. Diar do haganupan, anjaha surdung ni pe, hubani na madiar, pakon na padiarhon ma. Amen, martonggo mahita. Dom matongon ipadiar ham hanami Tuhan, halaniay, urupi ham mahanami, asegabi jolma pardilah, apa parpinggol na pasangapon ham hanami, banigolo si ganup ari. Pargogohi ham mahanami, manaksihon, pabuan na madir haganupan na binahen mo in. Amen. Puji tama Tuhan ta, mari kita mandoding kita humbani bukuroding ta. Haleluya nomor 380 ayat sada pakon ayat tolu marhasoman Yesus. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, Simon ang hitaon. Marhasoman Jesus,
talu si bolisin. Marhasoman Tuhan Yesus, kita monang dotong tong. Marhasoman Tuhan Yesus, sai monang hitaon. Gok pe parutolon, bani golutaon. Mangajam kon Yesus, monang dohitaon. Sai martonggo ulang holang, ase monang hitaon. Asedas ganupan hita, unasutnya sonang. Tangar hita mahatani nebata natar surat bani Lukas 6 ayat 30 da subani ayat 42. Ihatahon dohoma limbagaon bani sidea. Mitor tartogu nama pitung ma somani nama pitung. Ailang rap tarobung ma sidea haduasi. Seng lobi susian marimbang guruni. Tapi ganup anggogok ma perguruan ni dos ma ia songon guruni. Mase mapala patorih torihanmu silbak-silbak nabani matani hasomanmu, hape tiang nabani matamu lang ididaho. Mase mahatahononmu bani hasomanmu, mahua hupat lobek silbak-silbak nabani matamin ambia, hape tiang nabani matamin lang ididaho. Ho sipakulah-kulah, perlobe maupat tiang nabani matamin. Dop aipe ase ididaho torang sonaha pangupatmu, bani silbak-silbak na bani matani hasomanmu. Amen. Martuado nama nangar hatani nebata anjaha nama ribagas konsi. Amen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita, terlebih dahulu kita angkat lagu pujian kita dari kidung nyanyian Ku Mau Iring Tuhan. Nasi ini
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun secara daring dalam ibadah keluarga GKPS. Dan puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari satu tema yang menarik yaitu mencintai pengajaran. Namun sebelum kita memulai akan sharing firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Karena sampai dengan saat ini Engkau tetap memelihara kami dengan ajaib dan luar biasa. Baik jasmani maupun rohani kami tetap terpelihara dengan sempurna, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Walaupun ada banyak sekali tantangan, walaupun ada banyak hari-hari yang harus kami lalui, tidak mudah, tidak gampang, tetapi kami melihat dan mengalami penyertaan karya kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh tetap bersyukur dalam segala situasi dan kondisi, dan kami percaya bahwa Allah kami di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami tetap bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus pada malam hari ini Tuhan. Walaupun secara daring, secara online kami percaya tidak dapat membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu untuk menjamah dan melawat kami yang menyaksikan akan ibadah secara daring pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus bekerja dan akan memberikan pengertian, akan menjamah, membuka hati kami ya Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, maka kami semua akan mengalami sukacita dan damai sejahtera, bahkan iman kami juga boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, mohon kekuatan daripada Engkau, mohon pengurapan daripada Engkau Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini Bapa, dengan perkataan-perkataan yang sudah Engkau wahyukan kepada hamba, dengan sederhana tapi hamba percaya penuh kuasa untuk menguatkan setiap kami, baik hamba maupun juga saudara-saudara hamba yang menyaksikan secara online akan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai pada akhirnya pemberitaan firman ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Walaupun kita menyaksikan ibadah kita secara online, tapi saya percaya bahwa setiap pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan dalam iman kita kepada Kristus akan mendatangkan sukacita kepada kita. Walaupun kita hanya menyaksikan melalui layar kaca, tidak secara bertatap muka, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk juga pada malam hari ini. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi saudara yang belum mengenal saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Abraham Matuan Kota. Puji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, saya dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui kehidupan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui penyampaian firman Tuhan dan bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sementara ini saya melayani Tuhan oleh kasih karunia Tuhan di Gereja Generation of Fire Pondok Cabe. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita langsung saja buka dari Alkitab kita. Malam hari ini saya akan bawa saudara untuk kita melihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Malam hari ini saya akan sampaikan terlebih dahulu ada beberapa firman Tuhan yang akan kita baca. Kita akan renungkan malam hari ini dan saya akan mulai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat 16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah Alkitab atau firman Tuhan. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu kita percaya bahwa itu adalah pewahyuan atau diilhamkan oleh Allah. Dan semua itu memiliki kuasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan atau firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan setiap kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa saya mulai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17?
Karena yang menjadi dasar dalam pengajaran kita, yang menjadi dasar dalam pembentukan kita, yang menjadi dasar dalam pengetahuan kita, bahkan dasar untuk seluruh aspek kehidupan kita adalah firman Tuhan. Ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap perbuatan baik tidak dapat kita lakukan dengan begitu saja menurut kehendak kita, menurut pemahaman kita, menurut apa yang kita tahu. Tetapi setiap perbuatan baik itu harus didasari oleh firman Tuhan. Oleh karena ayat 16 berkata, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mengapa perlu mengajar? Karena sebelumnya kita tidak tahu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan ini, saya ingin kita membuka pintu latar belakang mengapa kita harus memiliki pengetahuan atau pengajaran, dan kita juga mencintai pengajaran atau pengetahuan itu, terutama pengajaran tentang firman Tuhan. Alasan sederhananya adalah karena saat kita lahir tidak disertai dengan berbagai pengetahuan. Seorang bayi ketika dilahirkan tidak serta-merta langsung diperlengkapi dengan kemampuan untuk mengendarai motor, contoh, atau mengendarai mobil, ataupun secara sederhana tidak diperlengkapi dengan pengetahuan untuk dapat makan sendiri atau minum sendiri. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dari situ kita tahu bahwa sesungguhnya ketika kita lahir kita tidak tahu apa-apa. Kita belum diperlengkapi dengan pengetahuan apapun. Tetapi kita punya roh Allah. Roh Allah itu akan bekerja dalam hidup kita seiring usia kita berjalan. Dan roh Allah itu akan memberikan hikmat, kemampuan, pengertian bagi setiap kita. Sehingga kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita ingat juga bahwa kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ bahwa dari seluruh ciptaan Tuhan, yang memerlukan proses dalam penciptaan itu adalah manusia. Kalau saudara baca dari awal, Tuhan berfirman maka jadilah terang. Tuhan berfirman maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman maka jadilah hewan-hewan di laut, burung-burung di udara, dan segala sesuatu. Tapi begitu Tuhan masuk di hari yang ke-6 dan dia menciptakan manusia, dia tidak menciptakan dengan berfirman jadilah Adam, jadilah Hawa. Tetapi dia membentuk. Di pasal 2 kita bisa lihat Tuhan mengambil tanah, lalu dia membentuk Adam. Setelah terbentuk, maka dia menghembuskan rohnya ke dalam tubuh manusia itu, sehingga manusia itu beroleh kehidupan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita memahami bahwa setiap kita itu sesungguhnya memiliki tahapan-tahapan dalam hidup ini. Untuk dapat mengetahui sesuatu atau untuk dapat mengerjakan sesuatu. Kita bisa sebut itu sebagai proses. Jadi setiap orang punya proses. Saudara bisa lihat kita lahir, kemudian kita mengikuti perkembangan dalam kehidupan kita. Dari bayi kemudian kita menjadi anak kecil, kemudian kita meningkat menjadi remaja. Lalu setelah itu kita masuk di pendidikan dasar, kemudian setelah itu meningkat kepada pendidikan menengah pertama, kemudian atas. Semuanya itu ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kata lain di sini, setiap orang atau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus melalui setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Dan setiap proses dalam kehidupan kita itu adalah proses belajar. Jadi bukan berarti, saya sudah S2, saya sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, saya sudah profesor, saya sudah S3, dan lain-lain. Terus kita merasa bahwa kita tidak perlu belajar lagi. Tidak, saudaraku. Kita perlu terus belajar dalam hidup ini. Mengapa demikian? Karena masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Ada banyak rahasia-rahasia dalam kehidupan ini yang belum disingkapkan, yang belum kita ketahui. Oleh sebab itu kita mesti belajar setiap hari. Terutama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan. Mengapa kita perlu belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah dasar yang akan memperlengkapi kita. Yesus berkata begini, barang siapa yang mendengarkan dan melakukan perkataanku ini, dia sama seperti orang yang sedang membangun di atas batu. Ketika datang badai, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rumah itu tidak roboh. Bandingkan dengan orang yang hanya mendengarkan saja tapi tidak melakukan. Yesus mengumpamakan orang itu seperti
orang yang sedang membangun rumah di atas pasir. Ketika datang badai, gelombang, maka rumah itu akan roboh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti dalam setiap kehidupan orang percaya, kita perlu dasar firman Tuhan. Dan ini tidak bisa disangkali, tidak ada hukum yang bisa menggugat itu. Anda dan saya butuh firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan seperti ini, di mana pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita lihat keadaan di sekitar kita, hari ini pertambahan yang terinfeksi, kemudian ada banyak juga yang meninggal, kemudian yang sembuh, dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat kondisi perekonomian masih belum stabil. Kemudian kita juga melihat banyak usaha-usaha yang belum stabil. Kita mendengar juga ada banyak orang-orang yang di PHK, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu semua tentu saja secara normali atau secara manusiawi bisa menggetarkan hati kita. Secara normali atau manusiawi bisa membuat iman kita surut. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam keadaan-keadaan seperti ini, justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Justru kita harus semakin kuat di dalam membaca firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu-waktu yang ada adalah waktu-waktu yang sesungguhnya Tuhan izinkan terjadi bagi saudara dan saya untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi keadaan ini kapan akan normal. Tidak ada satu orang pun. Hanya Tuhan saja yang tahu. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa keadaan ini ada batas waktunya. Saudara ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, Allah akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh pengajaran-pengajaran seperti ini, kita butuh kekuatan firman Tuhan seperti ini, sehingga hati kita mantap dalam menjalani hidup ini. Walaupun ada banyak sekali kita mendengarkan kabar-kabar di luar sana, tapi hati kita tetap teguh. Kabar-kabar itu boleh kita dengar, tapi dia tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Banyak kabar negatif terjadi di luar sana, boleh terjadi, boleh kita dengarkan, boleh kita lihat, tapi tidak dapat mempengaruhi kita. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah memproteksi kita. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam, saudara. Mengapa kita harus mencintai pengajaran? Mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara, mengapa kita perlu mencintai belajar, mengapa kita perlu mencintai pengajaran, khususnya pengajaran firman Tuhan, saudaraku, karena firman Tuhan adalah satu, pedoman bagi kita. Yang kedua, memberikan kehidupan buat kita, memberikan kekuatan kepada kita, menghidupkan, memimpin langkah dan hidup kita. Firman Tuhan yang akan menguasai pikiran kita. Jadi walaupun kita mendengarkan banyak hal-hal yang tidak pasti di luar sana, tapi melalui firman Tuhan kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, di dalam Tuhan ada kepastian. Itulah sebabnya kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi gentar. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Lalu di dalam ayat yang sama, Yohanes 6 ayat 68, Simon Petrus berkata begini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan itu mendatangkan sukacita, mendatangkan bagi kita kehidupan yang kekal. Mengapa demikian? Dalam Yohanes pasal 17, waktu Yesus sedang berdoa kepada Bapa di surga, dia berkata begini, bahwa hidup yang kekal itu adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, melalui kita belajar firman Tuhan, melalui kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa hidup kekal itu ada di dalam Kristus. Waktu kita tahu Yesus itu adalah hidup kekal kita, maka kita akan percaya kepada Dia. Iman kita akan kita taruh di Dia. Pengharapan kita seperti jangkar, sauh jangkar kita akan taruh di Dia. Sehingga walaupun keadaan ini gonjang-ganjing, walaupun keadaan tidak menentu, tapi kita percaya di dalam Yesus ada kepastian. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
yang perlu kita ketahui di sini yang pertama adalah bahwa firman Tuhan harus kita cintai. Mengapa? Karena itu akan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Yang kedua, firman Tuhan juga yang akan mengajar kita. Firman Tuhan juga yang akan menyatakan kesalahan kita, tapi dia juga memperbaiki kelakuan kita. Contoh, jika kita mendengarkan kabar-kabar yang negatif, kalau dulu sebelum kenal firman Tuhan, mungkin kita akan menjadi takut. Kita akan menjadi gentar, kita panik. Tapi ketika kita tahu bahwa Yesus berkata, Allah berkata dalam firman Tuhan bahwa jangan takut, akulah Allahmu. Aku yang akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Maka itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Saudara, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan mendatangkan efek keyakinan bagi setiap kita. Saya berikan contoh, kalau kita baru pertama kali belajar sepeda, mungkin kita akan jatuh. Kita akan luka. Lalu dalam sekian waktu kita mungkin punya rasa ciut. Saya udah nggak berani naik sepeda dulu deh, istirahat dulu. Tapi setelah luka kita sembuh, kita belajar kembali naik sepeda. Pada awalnya kita masih nggak bisa mengendalikannya. Keseimbangan masih miring kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lalui proses belajar itu terus menerus, maka kita akan menjadi orang yang pandai dalam bersepeda. Kita juga bisa naik sepeda tanpa harus megang setirnya. Karena kenapa? Kita sudah expert di situ. Saudara-saudara, waktu kita terus menerus mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, itu sama dengan proses belajar, maka firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita renungkan, kita hafal itu akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita keyakinan, sehingga kita tidak goyah walaupun ada keadaan yang sulit di sekitar kita. Kita tidak akan percaya kepada keadaan itu, tapi kita percaya kepada Tuhan. Maksud tidak percaya kepada keadaan itu artinya kita tahu bahwa setiap kesulitan akan ada batas waktunya. Tapi di dalam Tuhan segala sesuatu bersifat kekal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 berkata begini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Nah, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melatih diri kita ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan, maka kita menikmatinya. Saudara, waktu kita menikmati satu pekerjaan, maka ada orang-orang sukses berkata ketika kita menikmati pekerjaan itu, maka kita pasti akan dibuat berhasil di situ. Ketika kita menikmati firman Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan menguasai seluruh kehidupan kita, saudara. Dia akan mengontrol seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup kita bukan lagi dikuasai oleh apa yang kita lihat. Hidup kita bukan lagi dikuasai oleh keadaan yang tidak pasti. Tapi hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Menikmatinya. Jadi ketika saudara baca firman Tuhan, saudara menikmati. Membaca firman Tuhan itu bukan seperti membaca komik atau membaca koran. Tapi membaca firman Tuhan itu adalah adanya interaksi antara kita dengan perkataan-perkataan Tuhan itu. Apa maksud firman Tuhan ini? Apa maksud Tuhan mengatakan seperti ini ya? Apakah ini ditujukan untuk saya? Lalu kita coba mengoreksi diri kita. Firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, contoh, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Apakah selama ini saya sudah merendahkan hati saya di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah merendahkan diri saya di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup saya? Ataukah saya membaca firman Tuhan, tapi saya masih melakukan segala sesuatu dengan menggunakan perhitungan logika saya? Nah, itu jadi bahan renungan bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada interaksi antara kita dengan firman Tuhan. Seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, firman itu menjadi kegirangan bagiku. Saudara, mari kita jadikan ketika kita membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan itu mendatangkan sukacita bagi kita. Waktu kita bersukacita, maka kita juga akan memiliki rasa rindu. Rasanya belum lengkap kalau belum baca firman Tuhan. Rasanya belum klop kalau belum merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi kegirangan bagi kita dan menjadi kesukaan hati kita. Sebab
firman Tuhan berkata, namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung khotbah ini. Dan pada malam hari ini ada beberapa hal yang kita telah pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan bertujuan untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Artinya, kalau kita mau menjadi orang yang mencintai pengajaran, kalau kita ingin menjadi orang yang dipenuhi dengan kekuatan kuasa Tuhan, kita mesti menyukai firman Tuhan. Kita mesti membiarkan diri kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Bukan soal siapa yang berkhotbahnya, saudara. Kalau kita lihat siapa yang berkhotbahnya, siapa yang menyampaikan firman Tuhan, maka udah otomatis apa yang dia sampaikan juga akan kita skip. Di-skip sama kita. Tapi kalau kita lihat, kita cerna, kita telaah apa yang disampaikan dalam khotbah atau firman Tuhan itu, maka siapapun juga itu, kita tidak akan melihat orangnya. Tapi yang kita lihat adalah firman Tuhan yang penuh kuasa. Karena itu seperti Yeremia dalam pasal 15 ayat 16 yang tadi sudah saya sampaikan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Sebab firman Tuhan adalah firman yang menghidupkan. Saudara, tidak ada dasar lain dalam hidup ini. Hanya dasar Yesus Kristus dan firman Tuhan yang mesti menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan apa yang aku katakan ini. Mereka seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Begitu datang pencobaan, begitu datang badai, kesulitan, kabar yang tidak pasti, rumah itu tidak goyah. Saudara, kita adalah bait Allah yang hidup. Tuhan ada dalam diri kita. Waktu kita mempersilakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita penuh dengan sukacita menikmati apa yang Tuhan perkatakan dalam firman Tuhan. Kita selalu memiliki kehidupan saat-saat teduh bersama Tuhan. Maka kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sekalipun ada badai di sekitar kita, kita tidak akan goyah. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara. Dalam segala keterbatasan ibadah online kita tidak bisa bertatap muka. Tapi yakinlah saudara bahwa Yesus ada bersama saudara. Ketika saudara percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tinggal dalam diri kita. Karena kita adalah bait Allah yang kudus. Dan biarlah firman Tuhan memampukan kita. Sehingga kita mencintai pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Mencintai Alkitab. Dan kita menikmatinya setiap hari. Supaya kita dikuatkan olehnya. Selamat menikmati pengajaran firman Tuhan. Selamat menikmati waktu-waktu bersama Tuhan dalam renungan firman Tuhan. Saudara pasti diberikan kekuatan. Saudara pasti memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Karena hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pengajaran firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Karena sebelum firman-Mu ini disampaikan, hati kami sudah terbuka untuk firman-Mu. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, sungguh hati kami yang bagaikan tanah yang baik ini menerima firman-Mu. Sehingga kami diberikan kekuatan dan bahkan rasa cinta yang besar untuk mengasihi Tuhan, mencintai perkataan-Mu, menikmati perkataan firman-Mu Tuhan, dan hati kami disukakan olehnya. Tuhan, kami percaya sungguh bahwa dalam situasi seperti ini, Tuhan memang izinkan terjadi. Supaya ini ada menjadi satu momen-momen yang sangat krusial bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Jika selama ini mungkin kami tidak memiliki waktu yang cukup lama bersama Engkau Bapa. Tapi di hari-hari seperti ini, momen-momen seperti ini Tuhan, kami punya banyak waktu dengan Tuhan. Dan Tuhan mau itu Bapa. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Tapi Engkau juga mau kami dekat dengan Engkau. Dan Engkau rindu untuk berinteraksi dengan kami dalam saat-saat teduh kami. Terima kasih banyak Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan Yesus katakan. Mendengar dan melakukan seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Ketika datang badai, pencobaan, kesulitan, tantangan apapun, kami tidak goyah.
Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus teruslah bekerja dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semuanya di rumah sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 407, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Sambil bernyanyi kita mengumpulkan persembahan. Ondoson hitama galanganta hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami, ham donadop memberi pasu-pasu ibagas gulu nami ari-ari. On peroh doha nami hubamu, mengondoson galangan puji-pujian pakon terima kasih nami. Sejalo hamma galangan nami on, anjah pasu-pasu ham, bahen hadearon ni horja itonga-tonga ni kuriamu. Namangelek doha nami hubamu, tambahi hamma homa pasu-pasu huben nami. Aselambin layak hanami laho manggalangkon sinadungan nami hubani harajaonmu, bahen hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah nami. Amen. Riap may tamartonggo, marite tonggo na niyajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba pa namin na naguri atas, sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaonmu, sa saut maharosuni urmu, inaguri tonga onsong na naguri atas. Bere hamaban nami sa daryon, haguluan aryari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa do pakha nami. Ulang hanami babayam hu parlazuan, paluah hama hanami humbani pangago, ay hamda si mada harajaon, pakon haguguhon, apa sangapon na sa doka ni dokahni. Amen. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na bata. Idop ni hur ni Tuhan ta Jesus Kristus, pakon holong ang ni ate ni bata Bapa, apa parsoran ito ni napasing makasomani hita haganupan. Amen.